Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manjadda wajadah, manzara'a hasadah. Kali ini teman-teman sekalian, saya mencoba mengkombinasikan dalam pembuatan pupuk cair dengan metode jadam. Kali ini saya akan membuat POC dari sabut kelapa. Nah, bahan-bahan yang saya gunakan teman-teman sekalian, dari video sebelumnya saya sudah jelaskan kekuatan daripada mikroorganisme. Jadi jadam itu tidak menggunakan molase, tapi pengistilahannya adalah pembusukan. Seperti halnya konsep di alam, di hutan, tidak ada yang menaruh gula merah di sana, tapi itu pembusukan dari tumbuh-tumbuhan, sehingga terjadilah pupuk alami yang sangat dahsyat, sehingga hutan tidak perlu dipupuk, ya, akan tumbuh selamanya pohon-pohon yang ada di sana. Jadi teman-teman sekalian, biar mempersingkat, ini yang saya uji coba kali ini dari kotoran ternak, yakni kotoran ayam, kohe ayam saya ambil, kemudian saya campur dengan mikroorganisme. Nah, ini mikroorganisme ini artinya pembusukan yang ada di dalam lingkungan kita. Yang paling bagusnya di bawah pohon. Tapi saya di sini kan di perkotaan, tidak ada pohon. Ada pohon sih, tapi pohonnya selalu dibersihkan. Jadi daun-daunnya justru saya masukkan di sini. Ya, daun-daun yang ada di depan rumah saya, pinggir jalan ini, setelah disapu, saya masukkan di sini. Di bank sampah organik, dibawa tandong air ini. Di atas ini teman-teman tandong air. Ini mesinnya. Mesin di sini sumur. Jadi ini tanah yang sudah membusuk ini, daun-daun yang sudah menjadi tanah ini, saya masukkan di tempat di sini untuk dijadikan sebagai pengurai dari pupuk cair yang akan kita buat. Ya, let's go. Ya, sabar ya teman-teman sekalian ketika melihat video saya, yang sabar, karena saya wong petani, tidak tahu editing video. Ya, tahu sedikit, tapi ya namanya juga yang petani, ya cukup saya buat videonya saja untuk dokumentasi. Jadi berbeda dengan berbeda dengan teman-teman YouTubers yang lainnya yang pintar editing video. Nah, kalau saya no pause, jalan saja terus. Nah, ini teman-teman sekalian lebih bagus ini. Ini sudah yang lebih lama dibandingkan ini masih baru. Nah, jadi ini sudah menjadi tanah, padahal ini berasal dari daun. Ya, jadi inilah yang paling banyak mikrobanya. Jadi kita masukkan di sini, ambil untuk dijadikan sebagai pembusukan. Itu sudah ada yang besar. Jadi mikroba yang sudah membesar itu sudah ada. Ini seperti ada cacing. Ya. Ada lipan-lipan kecil. Itu pengurus semua. Nah, kita ambil. Sudah dua genggam, ini 3 genggam, 4 genggam. Ini teman-teman sekalian, coba lihat. Wow, sangat subur teman-teman sekalian. Ini daun yang saya kumpulkan di pinggir jalan. Nah, ketika kita menyapu, kemudian saya masukkan di dalam karung ini. Nah, sebagian saya juga simpan di sini, bebas. Oke. Sudah berapa genggam saya lupa. Yang jelas biasanya sekitar setengah kilo sampai 1 kilo saya pakai. Ya, sebenarnya kalau jadam itu dikit sekali yang dipakai, sedikit sekali. Nah, kalau saya sih kenapa harus sedikit, perbanyak saja karena gratis. Nah, ini coba. Ini teman-teman sekalian sudah lihat. Nah, kalau di kampung saya dikatakan cungu. Itu semua menjadi pengurai tanah. Ya. Ketika Anda bertani secara organik, tidak boleh jijik. Ya, bau itu sudah biasa. Oh, itu sudah ada lipannya, sudah ada lipan teman-teman sekalian. Ini sudah ada lipan. Nah, yang plastik-plastiknya kita buang. Hanya sudah cukup teman-teman sekalian. Ya, sudah cukup ini. Digunakan untuk pengurai dari pupuk cair dari sabut kelapa. Yuk, let's go. Oke, lanjut teman-teman sekalian. Tadi bank sampah, ini dari bank sampah, dari pembusukan daun-daun.
kemudian kita campur air. Nah, jadi apa saja yang ada, ini jangan dibuang. Ini sudah lama saya tidak membersihkan kebun ini, satu bulan di bawah pohon ini, hujan, kemudian ada air, ada daun-daunnya, pakai saja, jangan dibuang. Saya campurkan di sini. Kan ini organik semuanya. Nah, kemudian ini ada air yang sudah satu bulan saya simpan di sini. Ini sudah berubah warna teman-teman sekalian. Kenapa bisa berubah warna? Karena sudah terkena daun-daunan, sudah menjadi cairan. Bahkan itu sudah ada ulat-ulatnya yang hidup, itu justru menjadi pengurai tanah semua. Jangan dibuang, justru ini air jauh lebih bagus dibandingkan air yang langsung dari sumur. Dan pastikan jangan menggunakan air PDAM teman-teman sekalian, kan itu ada mengunsur kapuri. Ya, pergunakan saja air sumur atau air hujan. Ini air hujan, ya hujan kehujanan, kemudian terisi satu ember ini, kemudian jatuh daun-daunan yang ada di atas. Nah, ini berubah warna. Ini bagus sekali dipakai untuk pengurai dari pupuk cair organik yang akan kita buat. Oke, ini saya encerkan begini teman-teman sekalian. Setelah ini diencerkan begini, kita tapis, bagusnya ditapis supaya tidak perlu lagi ditapis berikutnya ketika kita akan mengambil pupuk cair itu. Ya, saya tapis-tapis sedikit saja karena nanti saya akan melakukan penapisan ketika POC dari sabuk kelapa itu sudah jadi. Nah, setelah kita aduk-aduk begini, ya kita masukkan di sana. Ini ada sabuk kelapa teman-teman sekalian. Oh, sabuk kelapa banyak sekali. Ya. Nah, ini ada saya sudah masukkan. Dan bahan berikutnya adalah garam. Ini garamnya sudah saya ambil kemarin dari dapur, tapi ya si tikus sudah lewat jatuh. Ya. Kemudian yang digunakan berikutnya adalah garam. Garam tidak usah banyak-banyak. Ini ada tempat fried chicken ini. Yang saya gunakan hanya setengah atau seperempatnya saja. Oke, saya masukkan di sini. Bagusnya masukkan. Garam ini kita masukkan. Garam ini adalah pengurai. Ya, pengurai untuk penetralisir dari tanah yang kita gunakan. Jadi kalau tinggi sekali keasamannya, yang menetralkan adalah garam. Jadi persawahan kalian atau kebun kalian yang pH-nya rendah kan, maka bagusnya ditaburkan juga dolomit dicampur dengan garam. Dolomit dan garam itu menetralkan, jadi memperbaiki pH tanah. Dan ini tadi yang bercampur dengan mikroorganisme, campur dengan garam. Tadi sebelumnya ada kotoran ayam saya gunakan. Ini bagusnya ditapis teman-teman sekalian, tapi saya tidak memiliki penapis sekarang. Ya, saya masukkan saja. Nanti kan juga akan saya tapis ini. Air ini saya akan tapis sebelum aplikasikan di persawahan. Ya, bagusnya ditapis. Ya, tapi kalau saya tidak masalah karena justru tanpa ditapis juga dimasukkan di sini, nanti kelak juga akan saya tapis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita aduk. Ada yang bertanya, ini airnya air apa teman-teman sekalian? Nah, perhatikan, ini airnya adalah air hujan yang turun. Kalau air sumur juga boleh. Karena ini saya tidak memiliki penutup yang baik, jadi saya tutup ala kadarnya. 1 minggu yang lalu saya rendam ini, tapi belum saya berikan mikroba. Oke. Jadi ini teman-teman sekalian, kita masukkan saya di sini. Airnya mau air apa, jangan catatan airnya jangan ada mengandung unsur kapurit. Nah, biasanya PDAM itu ada kapuritnya. Jadi jangan menggunakan air PDAM, tapi gunakan air hujan atau air sumur. Nah, bagusnya metode jadam, kita pakai air apa saja jadi. Apalagi ditambahkan dengan air cucian beras. Ini ada air cucian beras yang saya ambil dari dapur. Jadi setiap istri saya memasak, air cucian berasnya tidak dibuang, saya suruh masukkan di sini. Ini sekitar 3 hari 4 hari sudah penuh. Ya, bayangkan air cucian beras itu berapa? 2 kali masak sehari atau sekali, itu berapa airnya?
Nah, ada yang mengatakan air cucian pertama, kedua, saya ambil saja semuanya. Ya, ambil saja semuanya. Yang jelas ada rasa-rasa airnya, kita gunakan saja semuanya. Teman-teman sekalian, karena ini tidak ada yang kameramen, saya pause kemudian saya tumpahkan dulu airnya ini.